Halo netizen, bertemu lagi dalam Top 3 News. Top 3 News akan menghadirkan berita-berita update yang datang dari dunia politik, hiburan hingga berita-berita viral yang terjadi belakangan ini dan pastinya menjadi perbincangan hangat warganet. Bersama saya Dedianti, mari kita simak berita selengkapnya. Berita pertama datang dari peraturan baru yakni PPKM level 3 dan 4 di mana pengunjung mal harus melakukan vaksinasi. Mari kita simak berita selengkapnya. Pemerintah pusat memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 mulai 10 Agustus hingga 16 Agustus 2021 mendatang. Meski demikian, mal atau pusat perbelanjaan bakal dibuka bertahap. Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pembukaan mal secara bertahap akan dimulai dengan masa uji coba terlebih dahulu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini menjelaskan, uji coba pembukaan pusat perbelanjaan atau mal akan dilakukan di Kota Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang dengan kapasitas 25% selama seminggu ke depan. Ia menambahkan ada 2 roadmap yang memiliki penyesuaian akan diuji cobakan, yakni sektor pembelanjaan atau mal dan industri esensial yang berbasis ekspor atau penunjangnya. Namun ada syarat khusus bagi masyarakat untuk bisa ke mal. Pengunjung yang ingin mendatangi mal wajib menunjukkan sertifikat sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19 yang diunduh dari aplikasi Peduli Lindungi. Luhut menegaskan bahwa pengecualian diberikan kepada lansia berusia di atas 70 tahun dan anak-anak di bawah umur 12 tahun yang masih tidak diperbolehkan mengunjung mal. Hanya mereka yang sudah divaksinasi, saya ulangi, hanya mereka yang sudah divaksinasi dapat masuk ke mal dan harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Anak umur di bawah 12 tahun dan di atas 70 tahun akan dilarang untuk masuk ke dalam mal atau pusat perbelanjaan sementara ini. Luhut Binsar Panjaitan. Ya, netizen, peraturan ini dibuat untuk mendorong masyarakat segera melakukan vaksinasi COVID-19. Karena di beberapa sektor ekonomi lain pun vaksinasi adalah syarat utama. Namun ada beberapa juga masyarakat yang masih menyayangkan peraturan ini. Namun demikian peraturan ini dibuat untuk tetap meningkatkan sektor ekonomi di Indonesia di masa pandemi seperti ini. Netizen, berita kedua masih dalam kasus bansos di mana Juliari Batubara minta dibebaskan atas kasus bansos, publik pun muak. Ex-Menteri Sosial Juliari Batubara dituntut 11 tahun penjara atas kasus korupsi dana bantuan sosial atau bansos pandemi COVID-19. Juliari Batubara terlibat korupsi senilai 3,59 triliun dan menerima suap dengan total 17 miliar. Kasus korupsi yang melibatkan mantan menteri ini tentunya mendapat berbagai reaksi dari masyarakat. Juliari Batubara menuai kecaman. Publik menyebut Juliari Batubara tidak mengerti dengan situasi dan kondisi saat ini. Dalam nota tersebut, Juliari memohon kepada hakim agar dirinya tidak diberi hukuman alias bebas meski sudah terbukti menerima suap sekitar 32,4 miliar. Permohonan saya, permohonan istri saya, permohonan kedua anak saya yang masih kecil-kecil, serta permohonan keluarga besar saya kepada Majelis Hakim yang mulia, akhirilah penderitaan kami ini dengan membebaskan saya dari segala dakwaan, kata Juliari Senin dikutip dari Antara. Sementara Indonesia Corruption Watch atau ICW mendesak Majelis Hakim mengabaikan pledoi yang disampaikan ex-Menteri Sosial Juliari Batubara. ICW juga meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan vonis seumur hidup kepada politisi PDI Perjuangan itu. ICW mendesak agar Majelis Hakim mengabaikan pledoi yang disampaikan oleh Juliari serta tuntutan penuntut umum dan menjatuhkan vonis seumur hidup penjara kepada Menteri Sosial tersebut, ujar peneliti ICW Kurnia Ramadana kepada wartawan. Kurnia menegaskan vonis seumur hidup menjadi sangat penting bagi koruptor, sehingga kata dia tak ada pejabat lagi yang memanfaatkan situasi di pandemi. Vonis seumur hidup ini menjadi penting selain karena praktik kejahatannya, juga berkaitan dengan pemberian efek jera agar ke depan tidak ada lagi pejabat yang memanfaatkan situasi pandemi untuk meraup keuntungan, tutur Kurnia. Ya, kasus korupsi bansos memang masih bergulir hingga saat ini dikarenakan hakim masih memberikan hukuman selama 11 tahun penjara kepada Juliari yang telah memakan uang rakyat di masa pandemi seperti ini. Masyarakat pun geram karena harusnya Juliari mendapatkan vonis hukuman mati agar menjeratkan para koruptor tidak melakukan hal seperti ini lagi terlebih di masa pandemi.
Berita ketiga datang dari kehebohan nakes di mana menyuntikkan vaksin kosong kepada ratusan orang. Kita simak berita selengkapnya. Sebuah video yang memperlihatkan tenaga kesehatan atau nakes yang memberi suntik kosong kepada pasien saat proses vaksin minta maaf sambil menangis. Viral di media sosial, kasus tersebut terjadi di salah satu sekolah swasta di kawasan Pluit, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Dia mengaku telah menyuntikkan vaksin kosong kepada 599 orang dalam sehari pada saat itu. Jajaran Polres Metro Jakarta Utara telah meringkus seorang tenaga kesehatan alias nakes yang menyuntikkan dosis vaksin kosong di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Sosok tenaga kesehatan itu berinisial IO. Buntut dari kejadian tersebut, si vaksinator kemudian diputus kerjasamanya sebagai relawan. Tak hanya itu, wanita yang belakangan diketahui berinisial IO itu ditetapkan jadi tersangka. Kekinian, Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Guru Arief Darmawan mengatakan, pelapor berinisial BLP dan tersangka IO sepakat berdamai terkait dugaan kasus suntik vaksin kosong di Pluit, Penjaringan. Pelapor dan keluarga korban berinisial BLP itu memutuskan mencabut laporan terhadap tersangka IO di Polres Metro Jakarta Utara setelah melakukan mediasi. Saya minta maaf kepada keluarga dan BLP yang sudah divaksin. Saya tidak ada niat, saya hanya membantu sebagai relawan memberikan vaksin. Maaf kepada masyarakat Indonesia atas kejadian ini. Saya akan mengikuti segala proses ke depan. Di hari itu saya menyuntikkan vaksin kepada 599 orang. IO tersangka. Ya, kasus vaksin kosong tersebut pun mencuri perhatian masyarakat, di mana masyarakat menjadi was-was atas kejadian tersebut. Namun atas kasus ini IO pun telah berakhir damai dengan pelapor dan IO pun sudah dibebaskan. Ya, sebagai pelajaran semoga kedepannya para nakes dan juga relawan agar berhati-hati saat menyuntikkan vaksin kepada masyarakat. Itu dia netizen sejumlah berita yang hadir dalam Top 3 News kali ini. Mulai dari syarat pengunjung mal yang harus melakukan vaksinasi, hingga berita Juliari Batubara yang membuat publik geram, dan juga kasus vaksin kosong yang kini berakhir damai. Untuk netizen di rumah yang ingin berpendapat atas berita-berita tadi, langsung aja tulis komentarnya di kolom komentar di bawah sini. Sampai jumpa lagi dalam Top 3 News selanjutnya.